Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pada kesempatan kali ini, ananda sekalian, kita akan belajar bersama, menyimak bersama tentang tips menjadi remaja atau pemuda yang berprestasi dan inovatif. Selain itu juga produktif pastinya. Baik, ya kenapa sebelumnya ada pertanyaan dulu. Kenapa seorang remaja harus menjadi remaja yang berprestasi, inovatif, produktif dan lain sebagainya, dan hal-hal yang positif lainnya? Karena ketika kita sudah membiasakan sedari dini, akan terarah, jalan-jalan kita ke depannya akan terarah. Karena remaja pada dasarnya dia sudah masuk ke usia balik, tapi kadang masih mencari jati dirinya, ke arah mana dia akan menapaki jalan ya di kehidupan sehari-harinya. Selain itu juga kalau seorang remaja sudah produktif, tentu saja akan membanggakan diri sendiri karena kesehariannya akan lebih produktif. Kemudian membanggakan orang tua, tentu saja orang terdekat dari keluarga, kemudian teman-teman, guru, bahkan lebih jauh lagi masyarakat yang lebih luas. Kita masuk ke tips yang pertama. Yang pertama, ananda sekalian harus segera mengenali passionnya, sehingga dengan mengenali passion ini, ananda sekalian tahu hal-hal produktif apa yang akan dilakukan sehari-harinya, atau bahkan yang difokuskan untuk dilatih sesering mungkin, sehingga lebih terasah kemampuannya dan menjadi lebih baik. Yang kedua, fokus pada pendidikan dan kegiatan atau aktivitas non-akademik. Apa itu maksudnya? Fokus pada pendidikan yang pertama tadi ya. Karena sebagai seorang remaja tentu saja sekaligus pelajar yang mempunyai tanggung jawab untuk menyelesaikan pendidikan secara baik, harus disertai niat yang lurus dan fokus tadi. Ketika kita fokus, target-target yang akan dicapai juga akan menjadi target yang baik. Yang ketiga, mengambil inisiatif. Inisiatif untuk terus berupaya menjadikan waktu-waktu yang dimiliki menjadi lebih bermanfaat. Yang keempat, ini sangat penting, carilah teman yang benar-benar mendukung kita dalam kebaikan. Teman yang menunjang dari karakter kita, kemudian kegiatan-kegiatan kita menjadi kegiatan yang positif dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, tapi yang terakhir ini jika boleh dilakukan jika keempat poin sebelumnya sudah dilaksanakan ya. Apa itu poin yang terakhir? Poin yang terakhir adalah punya me time dalam sepekan sekali aja. Punya me time, karena me time ini sebagai reward untuk diri sendiri. Boleh dimanfaatkan untuk mencari buku, misalnya membaca buku-buku kesukaan, atau mengeksplor passion yang tadi misalnya. Itu kita akan merasa menjadi remaja yang berkualitas. Ketika kita sudah memiliki perasaan itu, ananda sekalian akan menjadi pribadi yang selalu berpikiran positif, terutama selalu bersemangat, selalu memiliki rasa percaya diri yang tinggi. Selanjutnya kita akan membahas tentang Quran surat Luqman dari ayat 12 sampai 19. Pada ayat 12, poin yang pertama yaitu kita harus menjadi pribadi yang bersyukur. Walaqad ataina Luqmanal hikmata anishkur lillah wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsih. Bersyukur ya,
barang siapa yang bersyukur sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Ya, kemudian jangan syirik, ayat selanjutnya. Jangan melakukan kesyirikan. Karena tentu saja itu hal yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain itu merusak akidah kita ketika kita melakukan hal yang syirik. Poin yang ketiga adalah tentu saja berbakti kepada kedua orang tua kita. Sebagaimana kedua orang tua kita sudah bersusah payah dari mengandung, mengasuh, sampai akhirnya kita bisa seperti saat ini. Poin selanjutnya pada ayat berikutnya yaitu mendirikan sholat. Aqimil sholata, dirikan sholat, serulah kebaikan, jauhi kemungkaran, dan kemudian bersabar atas apa yang menimpa kita. Wasbir ala ma asabak, inna dzalika min azmil umur. Bersabar atas apa yang menimpa kita, karena memang sesungguhnya itu adalah hal yang berat. Tapi itu adalah poin-poin penting ketika kita melalui hari-hari yang penat mungkin ya, yang sulit. Silahkan Ananda sekalian bisa dibuka kembali surat Luqman-nya, dibaca dengan tartil, kemudian dipahami maknanya, dipahami artinya. Yang selanjutnya yaitu di ayat ke-11, jangan sombong. Itu penting ya. Dan yang terakhir adalah sopan santun atau menjaga adab. Alhamdulillah, demikian pesan singkat dari Ustazah Iis. Ustazah doakan, kita saling mendoakan ya, semoga Ananda sekalian di rumah selalu dalam keadaan sehat, selalu bersemangat, jauh dari rasa malas, selalu produktif meskipun belajar di rumah ya. Astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.